wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka mensosialisasi budaya positif di sekolah ataupun di kelas di sekolah ini. Cuma Bapak-Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama di sini tujuan saya selaku calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Nagan Raya bukan ingin mengajari Bapak Ibu, cuma ingin menampilkan ataupun membagi cerita dengan apa yang telah kami dapatkan selama ini selama kami mengikuti diklat guru penggerak ini. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa bertanya, saya akan coba menjawab semampu yang saya bisa. Gunanya untuk apa? Supaya kita meningkatkan kualitas murid kita yang ada di SD Negeri 22 ini. Cuma itu tujuan kita. Nah, marilah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sebelum kita mengenali apa lebih jauh budaya positifnya, terlebih dahulu saya ingin perkenalkan dulu. Foto ini foto siapa Bapak Ibu? Iya, itu Bapak Kiai Haji Dewantara. Nah, ini foto ini Bapak itu siapa? Bapak Kiai Haji Dewantara itu siapa? Siapa dia? Bapak pendidikan pertama kali. Itu adalah Bapak pendidikan kita Indonesia. Nah, dulu Bapak itu pernah membuat sebuah Ing Ngarso Sung Kelado Ing Mario Mabun Kasur Tuturi Handayani. Itu sebuah peribahasa yang sampai sekarang masih teringat kita. Gunanya apa? Di depan kita memberikan teladan, kemudian di tengah membangunkan kekuatan ataupun terus berkarya semangat, kemudian di belakang memberikan dorongan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ketika kita berada di depan murid, kita harus bisa memberikan contoh teladan, contoh yang baik kepada murid-murid kita, gunanya bisa diikuti supaya untuk contoh dia ke masa depan. Kemudian di tengah, ketika kita berada di tengah murid, kita juga seperti itu Bapak Ibu, bisa membangkitkan semangat, membangkitkan gairah murid kita untuk terus belajar. Kemudian di belakang memberikan dorongan. Ketika kita berada di belakang murid, kita juga harus bisa memberikan dorongan yang bagus demi meningkatkan kualitas pendidikan murid kita. Sekarang coba kita pahami dulu tentang filosofi Kiai Haji Dewantara tentang pendidikan. Dulu Bapak pendidikan kita memberikan arti pendidikan yaitu menuntun segala sesuatu kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu. Bapak Kiai Haji Dewantara mengibaratkan kita kan sebagai seorang petani padi. Maksudnya seperti ini. Ketika petani padi itu menanam padi, petani itu pasti akan memilih tanah yang bagus, lahan yang bagus. Gunanya untuk apa? Supaya padinya tumbuh bagus, tumbuh semaksimal mungkin. Kemudian setelah petani itu memilih tanah yang bagus, ditanam padinya, kemudian dicarilah pupuk yang bagus. Gunanya apa? Supaya nanti jika panen mendapat hasil yang maksimal. Kemudian Bapak Ibu, sepandai apapun petani itu, tetapi petani tersebut tidak bisa merubah kodratnya, kodrat tanaman itu. Maksudnya seperti ini. Kan tidak pernah kita dengar seorang petani padi menanam padi akan tumbuh jagung. Pernah dengar Bapak Ibu? Tidak. Berarti sehebat apapun seorang petani tidak akan bisa merubah kodrat pada padi itu. Begitu juga kita seorang pendidik Bapak Ibu. Yang tujuan ingin kami bilang di sini, setiap murid kita pasti memiliki kemampuan masing-masing. Ada kodratnya tersendiri. Terkadang murid A bisa pelajaran bahasa Indonesia, belum tentu murid itu bisa pelajaran matematika. Maka dari situ kita ketahui karakter manusia ataupun murid itu berbeda-beda. Kita hanya menuntun mereka, Bu, dengan apa yang mereka miliki, cuma kita memperkaya kodrat mereka supaya mereka menjadi manusia yang lebih baik untuk masa akan datang. Itulah tujuan daripada filosofi Kiai Haji Dewantara tentang pendidikan. Kemudian Bapak Ibu,
Kita sebagai guru ini juga memiliki ada 5 nilai yang penting yang ada sama kita. Menjadi seorang guru harus memiliki 5 nilai. Apakah nilai itu? Yang pertama mandiri. Nanti saya bahas satu persatu bagaimana yang katakan mandiri seorang guru. Yang kemudian kedua reflektif. Ketiga kolaboratif. Keempat inovatif. Dan kelima berpihak pada murid. Sekarang saya bahas tentang yang namanya dulu mandiri. Bagaimana dikatakan seorang guru itu harus mandiri? Guru yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan memiliki potensi yang luar biasa serta mampu mengembangkan dirinya walau tanpa bantuan dari siapapun. Maksudnya seperti ini, apalagi sekarang kita belajar cukup banyak dari media boleh, dari internet boleh, bahkan dari Facebook dan segala macam. Jadi guru itu bisa mengembangkan dirinya walaupun tanpa pelatihan yang disuruh kepala sekolah ataupun dinas pendidikan. Dia mampu mengembangkan dirinya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi di masa akan datang. Itu maksud saya dikatakan dengan mandiri. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nilai guru yang kedua yaitu reflektif. Reflektif di sini maksudnya Bapak Ibu, guru yang aktif dan jujur terhadap dengan kekurangan dia sendiri serta mau membuka diri dan mau belajar dengan hal-hal yang baru. Ini maksudnya Bapak Ibu. Jujur dia bahwa dia ada kekurangan dan dia mau membuka diri kepada teman-temannya, mau dia berbagi. Yang mau dia bagi serta mau membuka diri dengan hal-hal yang baru. Itu dikatakan dengan reflektif. Maka seorang guru juga penting memiliki nilai-nilai nilai reflektif tersebut. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, seorang guru juga harus kolaboratif. Kolaboratif itu artinya kerjasama Bapak Ibu. Maksudnya gini, guru yang mau bekerja sama dan mau berbagi baik bersama guru dan murid maupun dengan baik pihak manapun. Maksudnya seperti ini. Ketika kita ada permasalahan di sekolah, ada suatu baik di kelas maupun di lingkungan sekolah, kita sebagai guru ini bisa membagi sama guru yang lain. Baik itu berupa yang positif, misalnya kita ada ilmu setelah kita belajar, ada apa-apa kita berbagi sesama guru. Begitu juga ketika ada kita bermasalah dengan murid. Kan tidak ada mungkin setiap belajar kita berjalan dengan baik, pasti ada permasalahan di kelas masing-masing. Kita mau bekerja sama dengan guru untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, yaitu inovatif. Ini yang penting sekali bagi seorang guru Bapak Ibu. Guru yang menjadi inspirasi bagi orang lain dan siswanya serta selalu mencari hal yang baru demi kemajuan murid-muridnya itu sendiri. Maksudnya seperti ini. Kita sebagai guru Bapak Ibu harus bisa berinovasi. Maksud inovasi ini kita harus mencari hal yang baru untuk anak-anak kita. Misalnya dulu kita cuma mengajar bagaimana Bapak Ibu, cuma hanya mengkasih materi, kemudian kita jelaskan lalu kita duduk, ataupun hanya dengan mengikuti saja. Kalau guru zaman dulu seperti itu. Tetapi pasti anak-anak akan bosan Bapak Ibu. Maka kita sebagai guru perlu berinovasi, mencari hal-hal yang baru untuk ke depan supaya minat belajar anak-anak itu bisa bangkit lagi Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, peran yang penting bagi guru adalah berpihak pada murid. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Guru yang selalu menomorsatukan muridnya dengan memberikan kesempatan pada murid untuk mengungkapkan pendapat serta memberikan kegiatan pada muridnya untuk membangun dirinya sendiri. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Terkadang kita guru ini ada sebagian guru hanya ingin berkehendak sendiri tanpa memikirkan murid-muridnya. Dia kasih belajar sesuai dengan keinginan sendiri. Itu tidak boleh Bapak Ibu sebenarnya. Karena tujuan kita bersekolah anak-anak ini supaya anak-anak itu bebas. Dia mau berkreasi menurut dia sendiri. Kita hanya menuntut seperti Bapak Kiai Haji Dewan Dara mengatakan. Maka oleh karena itu kita apapun yang kita lakukan di kelas, kita harus menomorsatukan murid kita. Dari situ itulah yang namanya ada 5 pengertian dari nilai-nilai yang harus dikuasai oleh guru. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini mungkin yang sangat penting juga menerapkan budaya positif di sekolah ini. Salah satu saja contohnya saya buat Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu mungkin belum paham budaya positif di kelas yang harus kita bangun. Yang pertama sekali Bapak Ibu, budaya positif itu yang harus kita bangun ini sudah berjalan di setengah semester. Nanti ke depan
kalau kita udah masuk ajaran baru Bapak Ibu, kita terapkan dulu adalah yang namanya membentuk keyakinan gelas. Maksudnya membentuk keyakinan gelas, nanti kita bisa sediakan apa namanya selembar kertas. Kalau ada murid kita 25 orang, kita siapkan 25 lembar, nanti tulis semua murid-murid itu budaya-budaya efektif supaya apa namanya mencapai kelas yang maksimal, kelas yang diinginkan untuk masa depan. Contohnya Bapak Ibu rajin. Yang kedua misalnya menghormati pendapat kawan, itu budaya-budaya positif yang harus kita terapkan di kelas. Kemudian yang lain banyak Bapak Ibu. Kalau budaya-budaya positif, apalagi guru kelas pasti banyak. Itu salah satu ya. Kemudian keyakinan. Sekarang kita sudah sering melakukan keyakinan, maka sudah rutin. Nanti ke depan kita maksimalkan lagi Bapak Ibu untuk melakukan apa namanya yasinan pagi khusus hari Jumat. Kemudian sekarang sesuai dengan perintah bunda kita juga telah diajari kita untuk namanya sholat jenazah, mengajari pada anak cara sholat jenazah juga sudah berjalan. Nanti ke depan kita maksimalkan lagi. Kemudian yang terakhir membiasakan hal rutin lainnya. Itu yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Misalnya datang tepat waktu, jika ingin bertanya tunjuk tangan, itu merupakan hal positif yang kita tunjukkan walaupun sekecil apapun. Tetapi dengan hal demikian anak-anak nanti ke depannya terbiasa Bapak Ibu. Kemana dia berada, dia akan terbiasa dengan melakukan hal-hal yang baik. Nah dari situlah penggunaan menerapkan hal-hal positif di sekolah ataupun di kelas. Kemudian sejauh ini saya jelaskan Bapak Ibu, mungkin ada boleh ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan Bapak? Bagaimana Bapak tadi, Ibu? Nanti kami akan bukan menjawab, kalau tidak bisa kami akan mengganggu jawabannya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bagaimana? Cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa iya akan Bapak? Oke lah, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Ketika ada yang ingin menyampaikan